Selamat malam semuanya. Nama saya adalah Alfian Syardiwijaya dari School of Information System Binus University. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang robot process automation atau bisa disebut juga dengan RPA. Apa itu otomatisasi atau automation? Pada dasarnya, otomatisasi adalah kegiatan untuk mereproduksi interaksi manusia dengan teknologi, perangkat lunak, atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan upaya dari manusia. Selain dari otomatisasi sendiri adalah alur kerja apapun dapat diotomatisasi dengan syarat proses ini dapat didefinisikan, diulang, dan dieksekusi berdasarkan oleh aturan manusia. Sehingga semua mesin dan robot yang akan digunakan tetap diatur oleh aturan yang ditetapkan oleh manusia. Sehingga penerapan otomatisasi di perusahaan manapun memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas proses bisnis di mana kinerja manusia sangat menentukan namun dilakukan berulang-ulang. Dan perlu digarisbawahi bahwa yang mengontrol otomatisasi tersebut adalah tetap manusia sebagai pengendali kontrol utamanya. Kemudian, otomatisasi dapat merevolusi cara bisnis dan individu beroperasi. Hal ini menjadikan automation menjadi sangat krusial bagi beberapa sektor di dalam perusahaan. Hal ini juga mengarah pada peningkatan efisiensi dan akurasi yang lebih baik, serta mengurangi kesalahan manusia dan merampingkan proses bisnis. Otomatisasi juga memungkinkan organisasi untuk memangkas biaya, meningkatkan skalabilitas, dan menyediakan operasi selama 24 kali 7. Dengan mengotomatisasikan tugas-tugas yang berulang, karyawan juga dapat berfokus pada tanggung jawab yang lebih strategis dan kreatif, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kepuasan kerja yang lebih tinggi bagi karyawan-karyawannya. Apa itu kategori otomatisasi? Kategori otomatisasi menurut dari Ackerman dibedakan berdasarkan level, mulai dari level 0 sampai dengan level 4. Level 0 itu merupakan proses manufacturing, yaitu otomatisasi yang mengatur proses. Kemudian naik lagi menjadi sinyal analisis, merupakan analisa data yang lebih kompleks lagi. Level kedua itu juga semakin kompleks, yaitu monitoring dan supervision. Dan manajemen of information operation ada di level 3, itu lebih kompleks lagi datanya. Kemudian level 4 yang paling kompleks adalah menganalisa business planning dan logistik. Bisa dilihat matriksnya, level 0 hanya menganalisa sinyal, kemudian level 1 sudah menganalisa controller, level 2 sudah menganalisa sistem, level 3 itu sudah menganalisa mesh, dan yang paling tinggi level 4 itu bahkan sudah menganalisa suatu sistem sendiri, seperti sistem ERP, yang merupakan sistem integrasi dari berbagai macam aplikasi di perusahaan, dan itu pun dilakukan mengolah data dari setiap hari, bahkan setiap bulan. Kemudian kategori otomatisasi dibedakan menjadi 6, yaitu otomatisasi robot atau enggak RPA, kemudian business process automation, ada juga task automation, dan AI dan machine learning integration, proses mining, dan discovery. Masing-masing kategori akan dibahas pada slide berikutnya. RPA atau Robot Process Automation itu adalah penciptaan software robot yang meniru tindakan manusia dan dengan mudah terlibat dengan sistem digital, sehingga memungkinkan untuk otomatisasi berbagai aplikasi dan aplikasi berbeda termasuk sistem lama. Jadi tanpa perlu integrasi lebih lanjut, RPA bisa mengintegrasikan sistem lama dan baru dan diotomatisasi secara berbarengan. Kemudian task automation menargetkan tugas-tugas yang berulang dan seperti entry data, ekstraksi data, manajemen file, dan pemrosesan dokumen. Dan kemudian ada lagi business process automation, yaitu memberdayakan organisasi untuk mengotomatisasikan seluruh proses bisnis dengan menghubungkan berbagai tugas dan sistem secara mulus. Kemudian ada test automation, yaitu pengujian otomatis yang dapat mempercepat siklus rilis dan juga mengurangi waktu dan upaya yang dihabiskan untuk pengujian manual. Kemudian ada AI dan machine learning integration, yaitu masukkan program otomatisasi ke dalam jalur mereka, termasuk juga pemanfaatan proses NLP atau Natural Language Processing, pemrosesan gambar digital, dan analisis prediktif. Yang ini lebih kompleks lagi karena sudah
mengintegrasikan dengan AI dan machine learning lainnya. Kemudian ada proses mining dan discovery, yaitu memberdayakan organisasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses yang ada. Kemudian wawasan atau knowledge yang paling berharga yang ini mengarahkan organisasi pada peluang yang paling menjanjikan untuk otomatisasi. Kemudian memungkinkan juga mereka untuk meningkatkan inisiatif dan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak terbesar. Sehingga keuntungan perusahaan dan benefit yang didapat oleh perusahaan semakin lebih maksimal. Ada model otomatisasi. Yang pertama ada model pertama yaitu fully automated, yaitu otomatisasi yang perolehan datanya tanpa campur tangan manusia sama sekali. Sehingga otomatisasi ini akan memastikan efisiensi dan akurasi. Kemudian model partially unattended, yaitu ini otomatisasi yang dimulai dengan keterlibatan manusia dan kemudian menyerahkan sisanya kepada robot untuk diawasi secara parsial. Kemudian human in the loop, yaitu model ini menanamkan aturan bisnis ke dalam proses, sehingga robot hanya meminta input jika diperlukan dan juga menyederhanakan peran user. Ada model keempat yaitu attended interval. Model ini memulai sesuai dengan permintaan, menjalankan proses, dan meniru tindakan user dengan tepat. Satu-satunya kekurangan pada model ini adalah terkadang mesin akan sibuk selama robot menggunakan tugas. Namun pengguna dapat menggunakan waktu luang untuk tugas offline. Jadi biasanya pada saat ini mesin tidak bisa digunakan oleh user. Usernya harus melakukan kerjaan lain yang tidak membutuhkan komputer. Karena komputernya sedang dijalankan oleh robot. Kemudian ada model kelima yaitu attended in tandem, yaitu pendekatan intern ini memungkinkan robot untuk bekerja sama dengan Anda untuk memberikan informasi berharga. Sementara Anda atau sebagai user akan fokus pada tugas-tugas utamanya. Kemudian hybrid automation. Model ini menggabungkan robot yang diawasi dan tidak diawasi dalam satu platform. Robot ini juga akan membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan pelanggan. Sementara robot yang tanpa pengawasan menangani pemrosesan back-end yang berat. Teknik optimasi ini sangat fleksibel dan dapat memberikan skalabilitas yang tepat. Kemudian apa dampak otomatisasi kepada pekerja? Yang pertama adalah job satisfaction. Dengan otomatisasi ini, tugas-tugas yang berulang yang dilakukan karyawan dapat dilakukan dengan secara otomatis, sehingga karyawan akan lebih puas terhadap kerjaan mereka. Kemudian ada skill development. Menciptakan lebih banyak kesempatan untuk memperkaya pengetahuan pribadi bagi karyawan. Kemudian karyawan dapat mempelajari keterampilan baru serta mengambil peran yang lebih tinggi dampaknya. Kemudian ada enhance opportunities. Secara signifikan dapat meningkatkan nilai dan kualitas pekerjaan. Memungkinkan lebih banyak memunculkan pekerjaan yang membutuhkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Ada juga dari reduce stress, yaitu karyawan dapat memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang lebih sehat, sehingga pada dampak akhirnya akan mengurangi stres dan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Apa dampak otomatisasi kepada perusahaan? Yang pertama adalah save cost, yaitu mengurangi biaya tenaga kerja dan memungkinkan tim untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka untuk kegiatan yang lebih strategis dan bernilai tinggi. Ada juga improve accuracy, di mana organisasi dapat secara signifikan mengurangi kesalahan, menghasilkan data berkualitas tinggi, dan juga menangkilkan pengambilan keputusan yang tepat dan mendorong peningkatan substansial dalam kinerja bisnis secara keseluruhan. Ada increase efisiensi, yaitu perputaran yang lebih cepat dan output yang lebih disempurnakan lagi. Kemudian enhance compliance, itu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal, karena semua proses dijalankan oleh robot secara otomatis, sehingga sudah pasti akan mengikuti prosedur-prosedur dan kebijakan internal perusahaan. Ada juga improve scalability, yaitu dengan skalabilitas yang lebih tinggi, organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan fluktuasi permintaan dan menavigasi kebutuhan bisnis dengan lebih mudah. Optimize resource allocation, karyawan dapat fokus pada usaha yang strategis, kreatif, dan berpusat pada pelanggan. Kemudian dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan menumbuhkan budaya inovasi sehingga mendorong kesuksesan bisnis. Penggunaan otomatisasi, contoh-contohnya seperti pada saat payroll atau penggajian, kemudian update informasi atau information update, pembaruan kontrak,
juga financial statement rekonsiliasi atau penggabungan financial statement dari berbagai perusahaan terhadap induk perusahaannya. Kemudian compliance reporting, yaitu laporan apakah suatu unit bisnis dalam perusahaan sudah mematuhi peraturan yang ada. Kemudian customer complaint processing, ini untuk otomatisasi pelayanan customer. Beberapa contoh transformasi proses bisnis yang ada pada payroll atau penggajian. Sebelumnya, staf akan mengambil data details dari absen karyawan secara manual. Kemudian ini dapat diotomatisasi sehingga karyawan dan details dapat secara otomatis diambil oleh sistem. Kemudian ada juga kalkulasi pembayaran dari kontrak. Nah, kalkulasi ini bisa dilakukan secara otomatis dari sistem. Melakukan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis dari sistem. Ada juga client information update. Sebelum menggunakan otomatisasi, sumber staff akan mengoleksi data dari berbagai sumber. Kemudian dia akan menghubungi bagian back-end untuk mengkonfirmasi data-data yang telah dia terima. Namun setelah dilakukan otomatisasi, staff tidak perlu lagi mengambilkan dokumen secara manual karena sistem sudah secara otomatis mengupdate informasi dari database bagian-bagian yang terkait. Kemudian, compliance reporting sebelumnya staf akan memantau kebutuhan dari setiap departemen, mengikuti prosedur internal dan ketentuan audit, serta menghubungi secara langsung pihak berwajib untuk melakukan follow-up. Namun, setelah dilakukan otomatisasi, staf tidak perlu lagi melakukan memantau di setiap departemen, karena apabila ada error ataupun ada yang tidak patuh, maka sistem akan secara langsung mendeteksi hal tersebut. Kemudian mengikuti proses internal dan ketentuan audit akan secara otomatis juga dilakukan oleh sistem. Follow up dilakukan kepada sumber pihak berwajib juga akan langsung dilakukan oleh sistem. Namun walaupun sudah otomatis, tetap harus ada validasi dari user. Ini untuk fungsinya sebagai approval untuk memastikan apa yang dilakukan oleh mesin sudah sesuai dengan keinginan user dan datanya sudah valid. Sehingga tetap ada kegiatan tambahan, yaitu meminta validasi terhadap user. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.